Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah Raya Semirna yang ke-312, Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk melaporkan kehadirannya di grup WA Semirna. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa Rama akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober tahun 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan silahkan Bapak Ibu, saudara-saudara untuk melaporkan kehadirannya di grup WA Semirna. Yang kedua, sekolah minggu dilaksanakan setelah ibadah minggu mulai pukul 9.45 untuk kelas dewasa, pukul 10 untuk kelas remaja, pukul 9.30 untuk kelas pratama dan indria. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Yang ketiga, laporan kegiatan ibadah. Ibadah pada tanggal 26 September tahun 2021 dihadiri oleh 88 orang. Jam doa pada tanggal 22 September dihadiri oleh 31 orang. Sekolah minggu pada tanggal 26 September dihadiri oleh 30 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sumarni Bastian pada tanggal 5 Oktober. Saudara Tommy Dean Tambunan pada tanggal 8 Oktober. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 16 berbunyi, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki saat teduh dan kita akan diiringi musik. Mari kita tunduk kepala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan berbakti diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian nomor 1, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Allah Maha Tinggi, puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih,
Allah Tritunggal, mulia tak teri. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya. Allah yang agung selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau tak terlihat oleh orang keji, hanya Tuhan suci, lain tiada lagi, kuat sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, alam seluruhnya menyanyi tak henti. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak teri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Patutlah kami mengucapkan puji dan syukur di hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kasih setiamu yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur atas kesehatan, kami bersyukur atas seluruh berkat-berkat yang Tuhan limpahkan sepanjang hidup kami. Karena Engkau kudus, kami mohon kiranya Tuhan juga akan menyucikan tubuh, jiwa, dan roh kami. Supaya ketika kami memuji nama-Mu, supaya ketika kami mendengarkan sabda-Mu, Tuhan berkenan untuk mendengar, bahkan Tuhan berkenan untuk menerima seluruh sembah dan puji kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu akan terus memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhanku dan Allahku di tempat yang maha tinggi. Karena segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian nomor 322, Sekarang Ku Milik Yesus. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak ada yang merampas jiwaku. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus
Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus menolong aku yang hina. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Sungguh bersuka cita hatiku, karena Tuhan menghapus dosaku. Darahnya menebus jiwaku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan juga memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia, kami mengucapkan puji dan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah berlangsungnya ibadah kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan dan persepuluhan kami. Dan kiranya persembahan dan persepuluhan ini dapat menjadikan kerajaan Tuhan diperluas dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Namun sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian nomor 98, Firman Hidup Kekal. Firman hidup kekal, sangat indah serta nyata. Firman hidup kekal yang memberi ajaran, tugas kewajiban. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal.
bersama-sama kita tundukkan kepala kita akan berdoa, bersiap diri mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, saat-saat kami diperdengarkan kebenaran firman Tuhan dan penjelasannya merupakan waktu yang indah buat kami sekalian. Oleh sebab itu biarlah waktu ini menjadi waktu yang penuh dengan berkat, di mana kami membuka hati, hidup, pikiran, perasaan kami untuk firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Roh Kudus akan bekerja atas kami sekalian, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, kita bersyukur pada hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru. Pandemi belum berakhir, tetapi kita bersyukur oleh karena ada tanda-tanda baik, kemajuan-kemajuan baik yang terjadi di negeri kita atas pandemi COVID-19. Menurunnya jumlah paparan oleh karena perjuangan kita semuanya. Oleh sebab itu mari kita tetap menjaga diri kita, jangan sampai lengah, jangan sampai kita terlena dengan kondisi dan keadaan dan akhirnya kita abai dengan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita terus berjaga-jaga dan jangan lupa terus berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Bapak Ibu saya kasihi, di minggu pertama di bulan baru ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Memilih yang Terbaik. Saya ambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu saya kasihi, sudah menjadi sebuah kenyataan dalam kebiasaan kehidupan kita sehari-hari, bahwa tidak hanya kita tetapi seluruh manusia punya kecenderungan untuk memilih dari yang sudah terpilih. Kita selalu memilih dari yang sudah terpilih. Seandainya Bapak Ibu membeli jeruk BW, di situ akan ada beberapa bagian yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang pertama 10.000, kemudian yang ini 12,5, yang ini 15.000 1 kilonya, berbeda-beda. Yang 10.000 mungkin kecil-kecil, yang agak gede mungkin 12,5, yang mungkin super mungkin 15.000. Nah dari situ mungkin Bapak Ibu sudah memilih, saya akan membeli yang mana? Saya akan membeli yang besar-besar, yang super, yang 15.000 per kilo. Dan di antara tumpuan jeruk yang super, yang 15.000 per kilo itu pun kita masih memilih lagi. Memilih dari yang sudah dipilih, memilih dari yang sudah terpilih, memilih yang lebih baik, memilih yang lebih besar, memilih yang lebih enak, memilih yang lebih daripada yang lainnya. Itu kecenderungan kita. Nah Bapak yang saya kasihi, bukan hanya hal-hal sifatnya lahiriah, bahkan antara surga dan neraka pun kayaknya kita juga boleh memilih. Neng alam dunya piro lawase, neng alam dunya mung mampir ngombe, sawise ngombe ngendi parane, swarga neraka pilihan dewe. Mau ke surga atau mau ke neraka, pilihan kita. Nah, setiap manusia di dalam menentukan pilihannya akan banyak dipengaruhi oleh keinginan hatinya. Dan di dalam ilmu kejiwaan, kita akan tahu
khususnya ini kejiwaan kejawen, kita akan tahu bahwa manusia itu mempunyai 4 nafsu yang ada dalam dirinya. Nanti kita lihat apakah 4 nafsu itu ada pada diri kita juga. Setiap manusia punya keinginan dasar, ada 4 keinginan dasar yang seringkali disebut sebagai amarah, alwamah, supiah, dan mutmainah. Wah, apa itu? Apakah saya punya amarah? Apakah saya punya supiah? Apakah saya punya alwamah? Apakah saya punya mutmainah? Mari kita lihat bersama-sama sifat-sifat ini atau nafsu ini. Apakah ada pada diri kita? Amarah, di mana letaknya amarah? Nafsu itu terletak pada manusia yang ada di dalam dadanya. Nafsu itu adalah nafsu yang menggelora. Jika nafsu itu tidak terkendali, jika amarah itu tidak terkendali, jika sifat nafsu amarah yang ada pada diri manusia itu tidak terkendali, maka dia akan hilang kendali. Dia akan hilang kendali, hilang penguasaan dirinya. Dia menjadi sembrono, dia menjadi mudah marah, sering marah, sedikit-sedikit marah. Bahkan tidak ada sebabnya, tahu-tahu dia marah. Kemudian kalau nafsu ini, kalau amarah ini mengecil, orang itu akan menjadi pengecut. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu amarahnya, maka dia akan bertindak sewenang-wenang. Apakah kita punya nafsu itu? Saya yakin kita punya. Yang kedua adalah alwamah. Alwamah itu letaknya, nafsu itu letaknya ada pada perut. Yaitu bahwa setiap manusia punya kecenderungan untuk memuaskan dalam hal makan dan dalam hal minum. Kalau nafsu ini tidak dikendalikan, maka dia akan menjadi, ya mungkin saya katakan pemakan segalanya. Dia tidak punya rasa kenyang. Yang ada adalah hanya lapar dan terus-menerus lapar. Apa saja dia makan. Bahkan orang-orang timur berkata, orang ini punya weteng karet. Apa saja dimakan. Baru saja makan ini, kemudian ada makanan yang lain pun masih bisa dimakannya. Ketika dia sudah makan kenyang dan ada makanan yang datang, dia masih bisa juga memakannya. Bahkan orang-orang yang alwamah ini tahu. Kalau orang bercerita, ada makanan enak, dia tahu makanan yang enak itu seperti apa. Dan bahkan dia tahu di mana ada penjual makanan-makanan yang enak. Kalau mereka sedang bicara tentang bakso, dia akan berkata, bakso di sana itu enak banget. Kalau dia bicara tentang soto, wah soto di sana itu enak banget. Dia bahkan tahu di mana tempat-tempat makanan yang enak. Bahkan dia juga tahu acara-acara dengan menggunakan makanan-makanan, menyajikan makanan-makanan yang enak. Dan orang ini akan dalam bahasa Jawanya niteni. Wah, kalau ada acara di sana, makanannya pasti enak. Wah, kalau pertemuan di sana pasti makanannya enak. Dan kalau di sana saya tidak mau datang karena makanannya tidak enak. Jadi dia akan mendatangi tempat-tempat, acara-acara, pertemuan-pertemuan yang ada makanan enaknya. Dan dia hafal itu. Wah, itu alwamah. Kemudian supiah. Supiah itu letaknya pada hati, di hati. Yaitu nafsu untuk ingin dihargai, nafsu untuk ingin disanjung, nafsu untuk ingin dimuliakan. Apakah kita punya itu? Kita juga pengen disanjung, kita pengen dimuliakan, kita pengen dihargai, pasti kita punya. Tapi kalau supiah ini tidak bisa dikendalikan, maka orang bisa menjadi sombong, orang bisa menjadi tamak, orang bisa menjadi angkuh. Jadi apapun yang dia lakukan selalu menimbulkan opini publik. Selalu menimbulkan berbagai macam penafsiran yang dilakukan, yang dikatakan. Bisa saja itu pencitraan, bisa saja itu menunjukkan bahwa dia gila hormat, dia gila dunia. Dia selalu ingin disanjung, dia tidak mau ditegur. Dia selalu ingin dipuji-puji dan tidak mau dinasihati. Dia selalu merasa bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Perasaan itulah yang membuat dia selalu menyalahkan orang lain. Kalau ada orang lain berkata, wah dia orangnya baik loh. Orang yang supiahnya tidak bisa dikendalikan, dia berkata, iya, tapi dia
Punya ini, punya itu, punya kelemahan ini, punya kesalahan itu, dan lain sebagainya. Wataknya begini, sifatnya begini, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah dia mau mengatakan bahwa saya lebih baik daripada yang lainnya. Dengan merendahkan orang lain, dengan menjelekkan orang lain, dan membenarkan dirinya sendiri. Itu supiah. Nah, yang terakhir adalah nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu letaknya pada jiwa. Nah, nafsu inilah yang mendorong orang untuk mau berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Dia mau berdoa kepada Tuhan. Oleh karena menyadari akan kelemahan dirinya, menyadari akan kekuatan dirinya yang terbatas, maka dia butuh kekuatan Tuhan yang maha besar, yang maha agung, yang maha akbar. Sehingga dia butuh untuk beribadah dan sujud kepada Tuhan. Lalu, dia juga punya kerinduan, punya keinginan untuk mentaati semua aturan-aturan agama, norma-norma yang ada, dan hukum-hukum yang ada di sekitarnya. Itu mutmainah. Bapak bisa kasihi, nafsu-nafsu itu ada pada diri manusia. Dan saya yakin pasti nafsu itu ada pada diri kita. Mampukah kita mengendalikannya? Dan firman Tuhan mengatakan apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Oleh karena terlalu banyak pilihan yang ada di dunia ini. Sehingga firman Tuhan melalui Yohanes mengatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa Yohanes berkata seperti ini? Yohanes ingin mengingatkan akan kedudukan kita. Bahwa kita punya kedudukan yang terhormat. Oleh sebab itu ketika kamu punya kedudukan yang terhormat, hendaklah perilakumu, perkataanmu, tunjukkanlah bahwa perilaku dan perkataanmu, sifat-sifatmu itu adalah perilaku, perkataan, sifat-sifat sebagai orang yang terhormat. Yohanes mengingatkan kepada pembaca nats ini, pembaca surat ini, dan juga termasuk kita pada hari ini, dia mengingatkan bahwa kedudukan terhormat dimiliki oleh setiap orang percaya. Kedudukan yang terhormat itu dimiliki oleh kita sebagai orang-orang Kristen. Seperti apakah kedudukan yang terhormat itu? Kedudukan yang terhormat itu adalah bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Bukankah itu kedudukan yang terhormat bagi kita? Sebagai seorang berdosa yang mestinya dihukum oleh Tuhan, tetapi mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita berada di posisi yang terhormat. Lalu, kita sebagai orang percaya, kita mengenal Dia yang adalah kebenaran. Kita mengenal Yesus yang adalah kebenaran. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan akulah kebenaran. Kalau orang mengenal Yesus, kalau orang percaya Yesus, itu berarti orang itu menjadi orang yang terhormat oleh karena mengetahui, mengenal, dan memiliki kebenaran itu. Tidak semua orang bisa mencapai di titik itu. Mungkin banyak orang yang menolaknya, mungkin banyak orang yang tidak mau percaya. Tetapi kita orang-orang yang mau menerima dan percaya kepada Dia, kita menjadi orang-orang yang terhormat oleh karena bisa mengenal Allah, bisa mengenal Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Dan sekali lagi itu adalah sesuatu yang terhormat. Kemudian kita mengalami kemenangan-kemenangan rohani. Pasti banyak pengalaman-pengalaman rohani kita. Pasti kita banyak merasakan bagaimana Tuhan menolong dan memimpin kita. Kalau saya ada sampai hari ini, sebagai seorang yang terhormat, sebagai seorang percaya, pasti dia akan berkata bahwa ini bukan karena kuat dan gagah saya. Bukan karena kemampuan saya. Tetapi kalau saya masih ada sampai hari ini, itu karena kasih setia Tuhan yang menyertai saya. Kalau saudara ada sampai hari ini, itu juga bukan karena kuat dan gagah saudara, tetapi oleh karena Tuhan mengasihi saudara sekalian. Karena apa? Karena Anda adalah orang-orang yang terhormat. Mengasihi dunia itu bertentangan dengan mengasihi Allah. Oleh sebab itu, Yohanes memberikan nasihat kepada kita sekalian, supaya kita memiliki hidup yang layak, yang sesuai dengan posisi itu, yang sesuai dengan panggilan itu, yang sesuai dengan keadaan itu. Bahwa kita adalah orang-orang terhormat, baiklah kita melakukan sesuatu yang terhormat. Malah kita berkata sebagai seorang yang terhormat,
malah kita bertindak sebagai seorang yang terhormat. Artinya semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan sesuai dengan jati diri kita sebagai orang-orang yang terhormat. Kalau kita mengasihi dunia, itu bukan sifat dan wataknya orang-orang yang terhormat. Tetapi kalau kita mengasihi Allah, itulah sikap dari seorang yang terhormat. Sehingga Yohanes menekankan itu. Bapak Ibu saya baca di ayat sebelumnya, ayat 12, 13, 14 mengatakan itu. Supaya kita berperilaku, bertutur kata, berpikir, bersikap sesuai dengan kedudukan kita sebagai orang-orang yang terhormat. Selalu berpikir, apakah yang saya lakukan? Selalu berpikir, apakah yang saya pikirkan? Selalu berpikir, apakah yang saya putuskan? Itu layak dikerjakan oleh seorang yang terhormat. Sekali lagi ya, karena ini penting. Apakah yang saya ucapkan? Apakah yang saya putuskan? Apakah yang saya lakukan? Itu sungguh-sungguh layak, cocok dengan kedudukan saya sebagai seorang Kristen. Apakah kata-kata saya Kristen? Apakah tindakan saya Kristen? Apakah pola pikir saya Kristen? Apakah cara saya menyelesaikan dengan cara Kristen? Sebuah perenungan yang harus kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Bagian yang kedua, janganlah kamu mengasihi dunia. Kata dunia di situ berasal dari kata kosmos. Ini beda dengan ketika Tuhan Yesus berkata, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Beda. Sama-sama kata dunianya. Karena di dalam ayat ini Tuhan memerintahkan supaya kita jangan mengasihi dunia. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dunia ini. Apakah itu bertentangan? Nah, kata dunia di situ berbeda katanya. Meskipun di terjemahan kita sama diterjemahkan dengan kata dunia. Tapi dunia dalam ayat ini, dalam nats ini, itu menggunakan kata kosmos yang menunjuk kepada sistem dunia yang terjadi. Yang menunjukkan kepada sistem yang terorganisasi. Yang menunjukkan kepada sistem yang terorganisasi, yang berjalan tetapi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Artinya, janganlah kamu mengikuti, janganlah kamu menuruti, janganlah kamu taat dengan sistem dunia yang sedang berjalan pada hari ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata dunia itu menunjuk kepada orang-orang, kepada penghuni, kepada makhluk hidup yaitu manusia, yang menunjuk kepada manusia berdosa. Nah, dunia adalah hal yang lingkungannya dan sasarannya itu terbatas dan tanpa Allah. Sistem dunia ini bukan dikendalikan oleh Tuhan. Sistem dunia ini dikendalikan oleh penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan kamu mengikuti dunia ini, jangan kamu mengasihi dunia ini. Karena kalau kamu mengasihi dunia ini, berarti kamu mengasihi iblis. Berarti kamu tunduk kepada iblis, kamu tunduk kepada setan, dan mengasihi dunia ini berarti bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, sekalipun Allah mengasihi umat manusia, yang tadi saya kutip dari Yohanes pasal 3 ayat 16, tetapi kita tidak boleh mengasihi kekuatan yang mengumpulkan manusia, yaitu sistem tadi, yang menentang Allah. Sekali lagi, sesungguhnya ingin mengatakan bahwa meskipun kita hidup di dunia ini, meskipun kita berada di dunia ini, meskipun kita ada di bagian dunia ini, tetapi kita tidak boleh mengikuti kekuatan yang mengumpulkan manusia untuk menentang kepada Tuhan. Karena yang menentang kepada Tuhan, sistem dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ajakan untuk tidak setia, ajakan untuk tidak mau melayani, ajakan untuk tidak mau mengabdi kepada Tuhan. Itu adalah sistem dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Adalah sistem dunia yang bukan berasal dari Tuhan.
Karena Tuhan mau supaya kita setia melayani, setia berbakti, setia mengabdi, dan setia dalam kehidupan kita selama-lamanya. Itu yang datangnya dari Tuhan. Tetapi kekuatan iblis ingin merusak kesetiaan itu dengan memunculkan atau dengan menciptakan sebuah sistem yang sistem itu adalah menentang Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh larut dalam sistem itu. Kita tidak boleh masuk ke dalam sistem itu. Kita tidak boleh mengasihi dan tunduk kepada sistem itu. Seseorang yang rohani akan memelihara dirinya dari dunia ini. Seseorang yang rohani pasti akan membatasi dirinya, akan menjaga dirinya supaya tidak bersahabat dengan dunia ini, tidak bersahabat dengan sistem yang jahat ini, tidak bersahabat dengan pengaruh dunia ini. Yakobus 1 ayat 27. Sebab persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Jelas, karena sistem itu tidak dikuasai oleh Tuhan. Karena sistem itu tidak dikendalikan oleh Tuhan. Karena sistem itu dikendalikan oleh setan, sehingga orang yang berada dalam sistem itu, termasuk kita kalau mau di situ, itu berarti kita berseteru dengan Tuhan. Kita mengibarkan bendera perang kepada Tuhan. Hati-hati saudara dengan sistem yang ada di dunia ini. Dunia berada di bawah kekuasaan si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan Yohanes memakai kata dunia sebagai kata lain dari kegelapan. Itu artinya orang yang mengasihi dunia ini, orang yang tunduk pada sistem dunia ini adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Sedangkan Allah adalah terang dan kita bukan anak-anak gelap. Kita adalah anak-anak terang. Itu artinya kita harus menolak kegelapan itu. Perintahnya bukan jangan terlalu mengasihi, bukan. Mungkin kita akan berkata, ya enggak apa-apalah, karena ini kan manusiawi, gitu kan. Wah ini kan manusiawi banget, kalau aku ngikut ya sedikit-sedikit saja. Ingat saudara, perintahnya bukan jangan terlalu mengasihi, bukan. Tapi perintahnya adalah tegas, sama sekali jangan mengasihi. Bukan jangan terlalu mengasihi. Mengasihi boleh kok. Dikit-dikit aja karena kita berada di dunia ini. Enggak, perintahnya tegas, jangan mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah kita masih mengikuti sistem dunia ini? Cara hidup kita, cara hidup dunia ini. Cara kita menyelesaikan masalah, model cara dunia ini. Cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi, cara kita mengambil keputusan, sesuai dengan sistem dunia ini. Atau kita akan tunduk kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hati-hati, sistem dunia ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kau mengasihi dunia ini. Bagian yang kedua dan yang ketiga, dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi apapun yang ada di bawah pengaruh kosmos. Jangan mengasihi apapun yang berada di bawah pengaruh kosmos sistem dunia yang jahat ini. Kita harus memanfaatkan hal-hal yang ada di dunia ini dengan benar, apapun itu. Hal-hal lahiriah kita, hal jasmaniah kita yang kasat mata ini harus kita gunakan tepat benar seperti yang firman Tuhan katakan. Memang faktanya benar bahwa kita berada di dunia ini. Kita masih bersinggungan dengan dunia ini. Tapi pandai-pandailah kita menggunakan apa yang ada di dunia ini dengan cara-cara Tuhan, bukan cara-cara dunia. Nah, pada saat kita mengasihi hal-hal yang ada di dunia ini, melebihi kita mengasihi Tuhan, maka kita sudah menyalahgunakan manfaat dunia tersebut. Hati-hati. Saya ulang ya. Jika kita sudah menggunakan hal-hal yang ada di dunia ini, bila kita sudah mengasihi apa saja yang ada di dunia ini, melebihi mengasihi Tuhan, maka kita sudah menyalahgunakan manfaat dunia ini. Karena kita harus menggunakan dunia ini sesuai dengan cara
cara dan maksud Tuhan. Pertanyaan saya, adakah di dunia ini yang sudah menggantikan kedudukan Allah dalam hati saudara? Sekali lagi, apakah ada hal-hal duniawi ini, hal-hal yang ada di dunia ini, yang sudah menggantikan kedudukan Tuhan dalam hati saudara? Pekerjaan saudara, hobi saudara, kegiatan saudara, harta benda saudara, dan apa saja yang saudara punya, ternyata sudah menggantikan kedudukan Tuhan di dunia ini, di hati kita, sudah menyalahi kebenaran firman Tuhan. Akhirnya, semua yang ada di dunia ini, menginginkan yang menyenangkan diri kita yang berdosa, yaitu keinginan daging. Menginginkan yang jahat yang kita lihat, yaitu keinginan mata. Dan kesombongan atas yang kita miliki, yaitu keangkuhan hidup. Yang seperti itu tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia menawarkan hal-hal yang baik, namun Tuhan menyediakan yang terbaik. Tentukan pilihanmu sekarang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini, kiranya akan membuka wawasan kami, pemahaman dan keimanan kami. Oleh karena kami masih berada di dunia ini, kami mohon kiranya kasih dan kuasa-Mu melalui firman-Mu akan mendasari kehidupan kami di dalam memilih yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan ketika kami berada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan kembali memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian nomor 227, Ku ikut Tuhanku. Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ku ikut berhati suci, jiwa raga bagi-Mu. Kata tingkah laku memuliakan Tuhanku. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Sungguh damai hatiku. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan di ujung ibadah kita pada hari ini. Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Di minggu pertama di bulan yang baru ini, kami datang kepadamu untuk menaikkan pujian dan syukur kami yang sedalam-dalamnya. Karena Engkau sudah memberkati kami di sepanjang bulan yang boleh kami lalui bersama-sama di bulan yang lalu. Dan jikalau kami masih ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih setia-Mu yang menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh ada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya.
Bapa di surga, di awal bulan ini kami ingin menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena kemajuan yang baik yang terjadi di negeri kami atas pandemi COVID-19. Kami bersyukur oleh karena jumlah paparan yang semakin mengecil dan jumlah yang disembuhkan semakin banyak. Kami bersyukur oleh karena vaksinasi boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami bersyukur oleh karena masyarakat boleh tunduk kepada PPKM dan dengan ketat menjalankan protokol kesehatan. Kiranya ini akan semakin membawa kebaikan atas bangsa dan negara kami, sehingga dengan waktu yang segera kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, Pak Presiden kami, Pak Wakil Presiden bersama dengan para menteri, para staf ahlinya, dan juga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkatilah dengan hikmat-Mu, supaya mereka boleh tetap menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang baik, pemimpin bangsa yang penuh dengan hikmat, pemimpin bangsa yang patut menjadi teladan buat kami sekalian. Biarlah melalui pemerintah kami boleh mendorong kami sekalian, supaya kami boleh menjadi warga negara yang baik di bumi Nusantara ini. Dan biarlah juga kami boleh menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai anggota warga negara Indonesia. Berkatilah ya Tuhan supaya bangsa ini terbebas dari ancaman mara bahaya, ancaman bencana alam, bahkan ancaman perselisihan, ancaman dari gerakan-gerakan terorisme yang ingin memecah belah bangsa kami dan bahkan ingin mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan biarlah kami boleh tinggal di negeri ini, kami boleh menikmati negeri ini dengan penuh damai, berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kami, beda keyakinan, beda suku, beda bahasa. Tetapi bila kami meyakini bahwa kami adalah satu sebagai bangsa Indonesia. Kami bersyukur buat gabungan Gereja Baptis Indonesia yang juga terus berkarya untuk menjalankan amanah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada para pemimpin kami, baik di BPN, baik di yayasan, baik di BPD, sehingga mereka boleh menjalankan semua aktivitas pekerjaan, tugas pelayanan di dalam wadah gabungan Gereja Baptis Indonesia. Dan biarlah gereja-gereja Baptis Indonesia dimanapun berada dengan gembala sidangnya masing-masing, Tuhan akan memberkatinya, supaya di tahun-tahun yang sulit ini tetap masih ada jiwa yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan, dan gereja-gereja boleh mengalami kemajuan-kemajuan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Baptis Indonesia yang masih kosong gembala sidangnya, supaya dengan waktu yang cepat, dengan segera mereka mendapatkan gembala sidang yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tetapkan untuk mengembalakan di sebuah gereja yang kosong gembala sidangnya sampai hari ini. Kami juga berdoa untuk jemaatnya, supaya jemaat juga boleh menerima hamba Tuhan ini sebagai orang yang sudah Tuhan urapi, sebagai orang yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menjadi gembala sidang atas mereka, untuk mereka kasihi, untuk mereka dukung dan mereka doakan. Bapa di surga, kami bersyukur atas Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang boleh ada sampai hari ini. Kami meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan kuasa kepada kami, memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami sekalian, supaya kami boleh melayani Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kemajuan-kemajuan yang kami capai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang dalam kesulitan, Tuhan buka jalan. Mereka yang bersedih hati, Tuhan hiburkan. Mereka yang hamil, Tuhan berkati. Mereka yang merindukan buah hati juga Tuhan berkati. Mereka yang bekerja baik di kantor, di rumah, dan di mana saja juga Tuhan berkati dan lindungi. Sehingga seluruh jemaat di Gereja Baptis Indonesia Smyrna sungguh-sungguh merasakan berkat dan cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, inilah waktunya bagi kita untuk membuka hati dan hidup, menerima berkat Tuhan, dan sekarang bersedialah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini
sampai Tuhan datang kembali. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin, 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 amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena karyanya yang sungguh luar biasa. Mari kita berdoa secara pribadi